Ling Hu persis seperti namanya, dia terlihat lebih perkasa dan tingginya sekitar 1,9 meter, tidak jauh berbeda dengan Ling Zhan. Dan tubuhnya berotot. Berdiri berhadapan dengan Ling Xiao, dia sama sekali tidak terlihat seperti anak berusia 15 atau 16 tahun, melainkan lebih seperti seorang paman. Dia bahkan tidak perlu bertindak, hanya berdiri di sana. Momentum dari seni bela diri tingkat ketiga sudah cukup untuk membuat para pendekar di bawah tingkat kedua seni bela diri gemetar. Ayolah. Kekuatan tidak datang dari kata-kata. Ling Xiao berdiri di sana dan mengatupkan tangannya. Seorang seniman bela diri tingkat 3 sama sekali tidak bisa menjadi ancaman baginya sekarang. Sombong. Jika kau berani menggunakan seni bela diri dasar selanjutnya, aku akan menunjukkan betapa kuatnya dirimu. Tinju harimau. Ling Hu meraung dan menyerbu ke arah Ling Xiao. Tubuhnya tampak seperti telah berubah menjadi harimau, dan momentumnya sangat bagus. Meskipun juga merupakan seni bela diri tingkat menengah, seni bela diri ini jauh lebih ampuh daripada seni bela diri tingkat menengah yang dilakukan oleh pendekar seni bela diri tingkat 2 yang pernah ditemui Ling Xiao sebelumnya. Selama ledakan Zenki, kekuatan pukulan Ling Hu telah dikerahkan hingga batas maksimalnya. Kecepatan dan daya ledak yang seketika itu sangat menakutkan. Tidak heran kau punya kepercayaan diri untuk mengakhiri rentetan kemenanganku. Kekuatan pukulanmu memang luar biasa. Kurasa pendekar bela diri tingkat 3 biasa tidak akan berani menghadapimu secara langsung. Menghadapi serangan itu, Ling Xiao justru melakukan gerakan menyerang sambil tetap berbicara. Tapi bertemu denganku ditakdirkan menjadi tragedi bagimu. Celakalah. Luar biasa sekali. Kata-kata itu terucap. Ling Xiao kembali melayangkan pukulan. Arena itu tampak seperti duel antara harimau ganas dan banteng. Astaga, anak ini berani sekali, ya? Menghadapi tinju harimau Ling Hu, dia masih menggunakan seni bela diri dasar tapi tetap sekuat itu. HMPH. Dia mencari kematian. Ledakan. Ini jelas merupakan bentrokan kekuatan dan kekuasaan. Sesosok tubuh terbang keluar secara tiba-tiba, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Tubuh Ling Hu yang kekar, dengan berat mencapai 180 kg, jatuh tersungkur ke tanah dengan hidung berdarah. 2 gigi depan juga copot. Ah! Bagaimana mungkin ini terjadi? Para penonton takjub dan takjub. Kemenangan ke-9588, 33 kemenangan beruntun. Setelah wasit mengumumkan hasilnya, banyak orang tersadar. Ini terlalu mengerikan. Pindah lagi. Ini adalah seni bela diri dasar lagi. 33 kemenangan beruntun. Banyak orang yang sebelumnya meremehkan Ling Xiao langsung bungkam. Wajah mereka tampak sangat kesakitan karena dipukuli. Bukankah itu berarti Ling Xiao tidak berani menggunakan kekuatan banteng untuk menghadapi seniman bela diri tingkat 3? Hasilnya, dia tidak hanya berhasil melakukannya, tetapi dia juga menang hanya dengan 1 langkah. Berjalan, Ling Ziran pergi dengan wajah muram. Yang dia inginkan sekarang hanyalah bertemu Ling Xiao dengan cepat dan memberi pelajaran pada Ling Xiao secara langsung. Jika tidak, reputasi Ling Xiao akan segera melampaui reputasinya. Saudara Ziran, Ling Xiao itu sulit dihadapi. Kami khawatir kami tidak akan menang. Saat Ling Yu mengucapkan kata-kata ini, senyum licik tersungging di sudut mulutnya, yang jelas dimaksudkan untuk menabur perselisihan. HMPH, jangan khawatir. Ling Hu itu hanya berperingkat 140 dan baru mempelajari seni bela diri tingkat menengah. Aku berperingkat 20 dan telah mempelajari seni bela diri tingkat lanjut. Ling Ziran memang marah. Pria. Bahkan seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun pun tidak ingin seorang gadis cantik mengatakan bahwa seorang pria lebih baik darinya. Terlebih lagi, Ling Ziran benar-benar tidak menyadari betapa kuatnya Ling Xiao. Alasan mengapa Ling Xiao mampu menang berturut-turut adalah karena lawannya terlalu lemah.
Ling Yu tersenyum dan berkata, "Baiklah, Kakak Ziran, jangan marah. Mari kita lanjutkan permainan kita. Selalu ada kesempatan untuk bertemu." Kemudian semakin banyak orang yang memperhatikan Ling Xiao. 34 kemenangan beruntun. 45 kemenangan beruntun. 60 kemenangan berturut-turut. 90 kemenangan berturut-turut. Keajaiban. Sungguh sebuah keajaiban. Para wasit semuanya terkejut. Hingga ronde ke-90, karena banyak murid yang lebih lemah telah tereliminasi, yang tersisa pada dasarnya adalah pendekar bela diri tingkat ketiga. Selama beberapa waktu, Ling Xiao bertemu dengan 10 pendekar bela diri tingkat 3 secara berturut-turut, dan dia mengalahkan mereka semua dengan mudah hanya dengan satu gerakan. Selain itu, dia menggunakan seni bela diri dasar yang sangat ampuh. Mungkin dia terstimulasi oleh Ling Xiao. Serangan Ling Ziran tiba-tiba menjadi brutal. Bahkan sampai-sampai pada ronde ke-90, sebagian besar murid mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan setelah naik ke panggung, sehingga Ling Ziran menang dengan lebih mudah. Kedua pria tersebut sama-sama memiliki rekor kemenangan beruntun 90 pertandingan. Lokasi tersebut belum ditemukan hingga saat ini. Faktanya, menurut pendapat wasit, mereka sebenarnya tidak ingin kedua orang ini bertemu. Karena mereka semua adalah yang terbaik di antara puluhan ribu orang, akan menjadi hal yang baik jika mereka berhasil memenangkan 100 pertandingan berturut-turut dan melaju ke babak berikutnya. Saat istirahat makan, orang-orang paling banyak membicarakan Ling Xiao dan Ling Ziran. Kakak senior, Ling Xiao itu selalu menggunakan seni bela diri dasar untuk mengalahkan musuh dengan satu gerakan, dan itu bersih dan rapi. Dan Ling Ziran itu telah memaksa banyak orang untuk mengakui kekalahan hanya berdasarkan kekuatannya saja. Menurutmu siapa yang akan menang jika keduanya saling berhadapan? Menurutku, Ling Ziran lebih pasti menang. Lagi pula, Ling Ziran menguasai seni bela diri tingkat lanjut, dan sebaik apapun Ling Xiao menggunakan seni bela diri dasarnya, itu tetap hanya seni bela diri dasar, dan akan sia-sia melawan Ling Ziran. Ya, itu benar. Kakak senior memang berpengetahuan luas. Aku juga berpikir Ling Xiao hebat, tapi sayang sekali dia tidak mempelajari ilmu bela diri yang bagus. Kurasa tidak. Kurasa Ling Xiao punya peluang lebih besar untuk menang. Saat ini, para penggemar telah muncul di Ling Xiao. Mengapa kamu mengatakan itu? Aku telah menyaksikan pertarungan antara Ling Xiao dan Ling Tieshou hari itu. Qinggong dan teknik tubuh yang digunakan Ling Xiao bahkan melampaui kemampuan Ling Yisui. Dan di babak knockout ini, Ling Xiao sama sekali tidak menggunakan teknik itu. Bagaimana dengan kemampuan tubuhnya? Kau salah mengatakan itu. Ling Ziran belum pernah menggunakan seni bela diri tingkat lanjutnya sampai sekarang. Dia selalu menggunakan seni bela diri tingkat menengah. Pertempuran berkecamuk di atas panggung, dan perdebatan terjadi di luar panggung. Dahulu, Ling Xiao tidak memiliki kedudukan di keluarga Ling, dan mustahil baginya untuk memiliki pendukung. Namun, kali ini, terbunuhnya ribuan orang justru memberinya lebih banyak pendukung. Sebagian besar pengalaman orang-orang ini mirip dengan pengalamannya. Mereka semua direkrut dari luar dan mengalami perundungan. Jadi di mata mereka, Ling Xiao hanyalah contoh pahlawan ideal mereka. Setelah makan dan beristirahat sekitar setengah jam, permainan dilanjutkan. Saat ini, langit mulai gelap. Diperkirakan bahwa ketika Ling Xiao menyelesaikan 100 kemenangan, duel hari ini akan berakhir. Selebihnya akan dilanjutkan besok. Para prajurit juga manusia dan perlu istirahat. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa dalam pertandingan ke-91, dia justru bertemu dengan Ling Yu. Gadis ini pernah ia benci dan cintai. Namun kini yang tersisa hanyalah kekecewaan dan rasa jijik. Berdiri di atas panggung, Ling Xiao menatap Ling Yu dengan tenang. Aku tidak menyangka, Ling Yu. Pengemis kecil yang kau bully di masa lalu kini menjadi mimpi burukmu.
Hehe, kakak Ling Xiao, jangan bicara kasar. Ngomong-ngomong, waktu kecil dulu, aku tidak tahu bagaimana cara merawat pengemis kecil. Aku agak nakal, tapi aku tidak melakukan hal-hal yang terlalu berlebihan. Ling Yu menatap Ling Xiao sambil tersenyum, lalu berjalan perlahan mendekat, sama sekali tanpa persiapan. Ada apa dengan kedua orang ini? Ini kompetisi bela diri, bukan konferensi ngobrol. Kenapa mereka masih mengobrol? Orang-orang di bawah agak tidak senang. Perilaku kedua orang di atas panggung membuat mereka merasa bosan. Benarkah? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu bahwa kaulah yang meracuni makanan waktu itu dan membunuh beberapa saudaraku dari geng pengemis? Hehe, kakak Ling Xiao memang suka bercanda. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Menurutmu dia memang tipe orang seperti itu? Ling Yu berjalan ke sisi Ling Xiao sambil tersenyum, lalu mengulurkan tangan untuk memegang lengan Ling Xiao. Ada kilau aneh di matanya. Teknik rahasia, menangkap jiwa.